ulama kita dulu. Rasa ketawaduan para ulama kita dulu. Dari rasa ketawaduan, rasa rendah diri, rendah hati itulah maka para ulama kita di bawah itu dipimpin oleh Kiai Mas Mansur, kemudian menyepakati namanya bukan majelis ulama, bukan majelis ijtihad, bukan majelis taftish, bukan majelis al-buhus al-islamiyah, tetapi adalah majelis tarjih. Seolah-olah bertarjih itu hanya memilih dalil-dalil yang kuat saja. Tetapi yang dimaksud tarjih di sini ya sebenarnya sudah melakukan proses ijtihad itu sendiri. Maka di dalam manhaj tarjih ini di dalam makalah mungkin ini sebenarnya di bapak-bapak majelis tarjih PWM Sulsel insya Allah sudah ada ya. Kalau enggak nanti saya bagikan ya. Jadi manhaj tarjih ditulis oleh Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih. Jadi tarjih itu artinya ya, di sini tarjih ya. Kalau tarjih dalam arti usul fikih itu adalah memilih atau menguatkan salah satu dalil atas dalil yang lainnya sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan dan yang lebih kuat itu untuk dilaksanakan dan yang kurang kuat ditinggalkan atau yang tidak kuat ditinggalkan. Maka tarjih dalam arti yang sekarang majelis tarjih yang sekarang tidak sekedar bertarjih memilih dalil yang kuat atau pendapat yang kuat. Tapi bertarjih itu adalah melakukan ijtihad. Jadi di sini disebutkan bahwa tarjih bukan perbuatan mujtahid atau ahli syariah dan bukan sifat dari satu dalil, tetapi tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling dan diambil yang paling kuat. Itu aslinya seperti itu. Sehingga para ulama kita dulu memang tadi melakukan apa yang disebut rendah hati. Nah, sekarang ini bertarjih artinya melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh para mujtahid. Jadi perbuatan mujtahid mendahulukan salah satu dari dua jalan yang memiliki keunggulan lebih yang dapat diterima dan menjadikannya lebih utama untuk diamalkan dari dalil yang lainnya. Ini aslinya kata tarjih, memilih dalil yang lebih kuat. Jadi kalau asli pengertian tarjih adalah seperti itu. Sekarang kalau di Muhammadiyah, apalagi di masa sekarang dengan perubahan nama majelis tarjih dan tajdid, ya, maka tarjih mengalami perkembangan. Di mana kalau awalnya dulu hanya memilih pendapat yang kuat atau dalil yang kuat dan meninggalkan dalil yang lemah, maka sekarang bergeser. Kegiatan bertarjih adalah kegiatan beristihad. Di sini disebutkan tarjih tidak sekedar kegiatan menguatkan satu dalil, memilih di antara pendapat yang ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik
atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Artinya bertarjih adalah berijtihad. Apalagi namanya tarjih dan tajdid. Tajdid ada unsur pembaharuannya. Jadi karena ada tajdidnya, maka kegiatan bertarjih adalah kegiatan ijtihad dengan merespon masalah-masalah baru yang belum dibahas atau direspon oleh fuqaha masa lalu atau ulama-ulama masa lalu, bahkan juga belum ditemukan jawabannya di dalam kitab-kitab fikih yang lama. Maka Muhammadiyah juga memunculkan wawasan fikih yang baru, Contoh fikih kebencanaan. Fikih lama nggak ada fikih kebencanaan. Nah, Muhammadiyah memunculkan fikih baru, fikih kebencanaan. Ada juga fikih air. Jadi fikih air yang lama itu hanya masalah toharoh. Jadi air kaitannya sebagai kebutuhan untuk toharoh. Sehingga kalau fikih lama, air itu dibagi. Ada air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Ada air mustakmal, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air yang sudah diolah, maksudnya air yang sudah diolah kemudian menjadi air yang tidak mensucikan, tapi air itu suci. Berarti air diolah menjadi air minum, ya. Terutama air minum yang sudah berubah zat-zatnya seperti air teh, susu, air kopi, ya, dan sirup, ya. Itu kan semuanya zat cair dan airnya itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kita bersuci dengan air kopi ya sayang ya, daripada untuk berwudu ya diminum saja ya kopi, susu. Itulah apa namanya perkembangan makna tarjih. Ya. Jadi kalau kemarin Mas siapa itu Andi Musawir apa siapa namanya? Kenapa kok tidak dinamakan, kok tidak pakai ijtihad saja, kok pakai tarjih? Jadi itu kita harus tahu sejarahnya. Kenapa tidak memakai kata ijtihad atau ulama? Ya tadi, karena para ulama kita dulu ingin menghindarkan diri dari penyakit hati yang sombong, takabur. Jadi mengedepankan sifat tawaduknya atau rendah hati. Maka sekarang ini ditetapkan ada yang disebut dengan perspektif tarjih. Perspektif tarjih. Perspektif tarjih atau wawasan dan semangat bertarjih itu meliputi yang pertama wawasan atau semangat. Yang kedua sumber ajaran. Yang ketiga pendekatan. Dan yang keempat adalah prosedur atau teknik atau metode. Nah, wawasan atau semangat tarjih itu meliputi yang pertama adalah wawasan paham agama. Wawasan paham agama. Ini suara apa ya? Suara. Dimatikan dulu. Ada suara apa ini? Jadi apa namanya? Yang pertama wawasan faham agama. Kemudian wawasan tajdid, wawasan
toleransi, wawasan keterbukaan, dan wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Paham agama. Paham agama dalam Muhammadiyah adalah paham agama yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menggunakan akal pikiran yang sehat sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Artinya akal itu harus sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Bukan akal yang liar, sehingga pemahaman agama tidak mengarah kepada paham yang liberal, tetapi paham yang menguatkan agama itu sendiri. Jadi akal berfungsi untuk menjabarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan akal berfungsi untuk menghargai dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dengan akal pikiran itu pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah secara proporsional. Jadi tidak liar, tidak liberal. Kemudian wawasan tajdid. Tajdid itu memiliki dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah pemurnian atau purifikasi. Dan perspektif yang kedua adalah pengembangan dan dinamisasi. Mana yang purifikasi, mana yang pengembangan dan dinamisasi? Yang purifikasi adalah soal-soal agama yang bersifat baku, tetap. Seperti akidah, tauhid, ibadah mahdoh. Kemudian juga muamalah tertentu yang sudah ada ketentuannya di dalam Quran Sunnah. Seperti tentang pembagian harta waris dan sebagainya. Itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Tapi masalah-masalah keagamaan yang Al-Quran memberikan, Al-Quran dan Sunnah memberikan akal pikiran untuk berperan lebih dinamis, seperti tentang muamalah duniawiyah, kegiatan ekonomi, prinsipnya tetap tidak boleh riba, tidak boleh gharar, tetapi teknisnya, kalau dulu jual beli orang harus berhadap-hadap, sekarang ada jual beli online tidak harus berhadap-hadap. Kalau dulu jual beli harus menggunakan akad yang dibunyikan. Saya jual handphone ini dengan harga 2 juta. Maka yang membeli saya terima handphone dengan harga 2 juta. Sehingga di situ jual beli sah kalau ada akadnya. Sekarang akad sukuti, akad sukuti yang penting sudah antarodin, saling ridho. Maka ada jual beli online, kita tidak pakai akad jual beli, artinya tidak ada akad yang terucap, tapi akadnya itu sudah disepakati. Misalnya ketika di dalam aplikasi online itu ada tawar-menawar, ya kita menawar, kemudian aplikasinya menyetujui, berarti sudah terjadi akad secara sukuti di situ. Akhirnya diputuskan untuk melakukan jual beli. Misalnya beli handphone secara online, disepakati harga semula yang ditawarkan 9 juta, disepakati bisa disetujui harga 8.800.000 misalnya. Itu wawasan tajdid dalam arti hal-hal yang bisa berkembang, dinamis, terutama masalah muamalah duniawiyah, seperti pendidikan dan sebagainya. Kemudian wawasan toleransi. Toleransi artinya kita memberikan wewenang kebolehan kepada orang lain untuk berbeda pendapat dengan kita. Toleransi di sini menghormati, memberi tenggang kepada pendapat lain yang berbeda. Itu namanya toleransi.
hampir sama juga keterbukaan, tapi kalau keterbukaan itu lebih dinamis lagi, lebih berani lagi. Artinya kita menerima kritik, terbuka untuk kritik. Jadi kalau ada pendapat tarjih yang mungkin bisa dikritisi oleh orang lain, silahkan. Selama di dalam melakukan kritik bisa menunjukkan dalil yang lebih kuat, kira-kira begitu. Kemudian wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Muhammadiyah itu begitu ya. Tarjih tidak bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Tapi bukan berarti Maliki, Hambali itu tidak kita terima. Ada pendapat-pendapat Hambali, pendapat Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu bisa kita terima selama dekat rajih sesuai dengan pendapat Al-Quran dan As-Sunnah. Ini apa namanya yang disebut dengan wawasan tadi ya. Ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, dan wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, dari situ sudah bisa kita lihat ya. Dari segi wawasannya bertarjih itu jelas tidak sekedar memilih dalil yang rajih atau dalil yang kuat, tapi bertarjih sebenarnya sudah melaksanakan apa yang disebut dengan ijtihad. Yang kedua, sumber agama, sumber ajaran agama. Sumber ajaran agama yang disebutkan baik di dalam putusan tarjih maupun di dalam anggaran dasar disebutkan bahwa sumber pokok ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber pokok. Dan itu terdapat pertama dalam anggaran dasar ini ya, anggaran dasar pasal 4 ayat 1. Kemudian juga dalam putusan tarjih disebutkan ada kata-kata As-Sunnah Al-Maqbulah atau ada juga disebut Al-Hadisus Syarif. Ini dalam HPT dalam kitab masalah 5 ya. Al-Masail Khams. Saya kira teman-teman IMM juga harus tahu himpunan putusan tarjih ya. Terutama kitab masalah 5 itu ya. Kitab masalah 5 itu adalah embrio dari manhaj tarjih. Nah, dalam putusan tarjih di HPT tentang Al-Masail Khams, ketika bicara tentang qiyas disebutkan al-aslu fit tasyri' islami al-itlaq, sumber ajaran secara mutlak adalah Al-Quran Al-Karim wal hadis syarif dan hadis yang syarif atau hadis yang mulia, hadis Nabi yang mulia. Kalau dalam putusan tarjih terutama menjelaskan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi dulunya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Sekarang Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kenapa? Karena dulu terjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Ketika dalam HPT bunyinya As-Sunnah As-Sahihah, sunnah yang sahih, dianggap dipahami sunnah sahih adalah hadis sahih. Sehingga kalau tidak sahih nggak bisa dipakai dasar
dalil dalam ibadah dan sebagainya. Sehingga dulu bapak-bapak majelis tarjih dari wilayah Jawa Barat, kalau sholat Id itu tidak ada takbir 7 kali dan takbir 5 kali. Padahal dalam putusan tarjih disebutkan sholat Id rakaat pertama setelah takbiratul ihram takbir 7 kali. Rakaat kedua setelah takbir bangun dari sujud takbir 5 kali. Karena dalil tentang takbir 7 dan 5 yang disebut dengan takbir zawaid itu tidak ada dalil yang sahih, ya. Adanya dalilnya hasan, ya, hasan atau hasan li ghairi. Jadi mendekati dhaif. Maka majelis tarjih wilayah Jawa Barat kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak pakai takbir 7 dan 5. Jadi seperti sholat subuh saja. Maka kemudian dirubah, tidak as-sunnah as-sahihah, dirubah menjadi as-sunnah al-makbulah. As-sunnah al-makbulah itu berarti hadis-hadis yang makbul, diterima sebagai hujjah, sebagai dalil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tentang sumber, ya. Nah, nanti berkaitan dengan sumber itu otomatis juga bagaimana metode Muhammadiyah memahami Al-Quran dan bagaimana metode Muhammadiyah memahami hadis, di mana hadis itu macam-macam. Ada hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Ini suara apa ini? Karena saya sudah tidak jadi host ini. Yang hostnya pindah Tasim ini. Hostnya pindah Tasim. Jadi tolong nanti yang bersuara itu dimatikan biar enggak. Ya. Hostnya bisa mematikannya. Suara klakson truk juga, ya. Berikutnya adalah pendekatan. Ini pendekatan ini juga menunjukkan sebagai pendekatan dalam beristihad, ya. Yang pertama disebut dengan pendekatan bayani. Ya, pendekatan bayani. Bayani ini berarti pendekatan yang bertitik tolak dari nas-nas Quran dan Sunnah, dan juga nas-nas kitab para ulama. Jadi itu bayani. Kemudian pendekatan yang kedua adalah burhani, yaitu pendekatan yang menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan inilah, maka Muhammadiyah misalnya dalam menetapkan penanggalan, ya, karena ilmiah berdasarkan ilmu dan Al-Quran sendiri memberikan contohnya secara konkret, ya. Dalam beberapa ayat, misalnya dalam surat Yasin juga ada, dalam surat Yunus, bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan bersinar, bercahaya, dan berjalan sesuai orbitnya, ya. Begitu dalam surat Yasin juga begitu. Nah, maka ini dengan pendekatan burhani, menetapkan tanggal itu tidak perlu ru'yah, tapi menggunakan hisab dan sebagainya. Kalau dulu tradisi orang lama tidak hanya orang Jawa, ya, tapi juga orang luar Jawa, orang Sumatera, Sulawesi. Kalau sakit berobat ke dukun, sehingga mungkin hanya dengan mantra-mantra atau apa dipandang dengan itu bisa menyembuhkan. Maka maka harus dengan ilmiah, dengan medis, pendekatan medis, kedokteran. Kalau non medisnya mungkin ya doa. Dengan doa berarti dengan bayani.
Nah, berikutnya pendekatan irfani. Pendekatan irfani ini yaitu pendekatan dengan mengedepankan kepekaan hati nurani dan ketajaman intuisi melalui tazkiyatun nafas, ya, kebersihan jiwa. Artinya, setelah kita berpikir keras menghasilkan satu pemikiran, baik itu pemikiran untuk memahami agama maupun pemikiran-pemikiran yang lainnya, maka semuanya dikembalikan kepada Allah untuk mendapatkan petunjuknya, mendapatkan kemantapan hati dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya pendekatan irfani. Nah, itu apa namanya? Pokok-pokok dari bertarjih yang sebenarnya secara langsung atau tidak langsung adalah sudah melakukan pendekatan ijtihad. Nah, jadi kalau temanya hari ini tarjih dan ijtihad, begitulah maknanya. Jadi tarjih ya sebenarnya ijtihad. Tarjih sebenarnya ijtihad. Tetapi kenapa Muhammadiyah memilih kata tarjih sebagai bentuk ungkapan rasa tawadhu para ulama kita dengan apa namanya memiliki berusaha dengan memiliki ilmu yang memadai, tetapi tetap bertawadhu, berendah hati, tidak menonjolkan sebagai hasil ijtihad, tetapi hasil tarjih. Nah, maka kemudian di sini ada beberapa prosedur teknis yang dimulai dari asumsi. Ya. Asumsi yang pertama adalah asumsi integralistik. Dan yang kedua adalah asumsi hierarkis. Nah, asumsi integralistik ini artinya bahwa petunjuk Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah dan juga petunjuk Nabi itu terpadu, integral, ya, integral. Ya, jadi tidak terpecah, tidak terpisah, tidak dikotomik, tetapi integralistik. Ya. Asumsinya adalah integralistik. Tetapi juga ada asumsi namanya hierarkis, asumsi hierarkis. Sehingga di dalam memahami agama, majelis tarjih di dalam menyusun pedoman dan tuntunan dalam beragama itu ada tahapan berpikir yang disebut sebagai tadi asumsi hierarkis itu. Tahapan yang pertama yaitu menggali prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar yang sering disebut dengan al-qiyam al-asasiyah. Itu nilai-nilai dasar. Jadi kenapa menyusun fikih air seperti itu? Fikih air sekarang bukan sekedar air untuk toharoh, tapi air untuk kehidupan. Maka fikih air juga membicarakan bagaimana tata kelola air yang baik, bagaimana menjaga lingkungan supaya sumber air tetap baik, tetap cukup, mencukupi, dan baik berkualitas. Maka itu dikembalikan kepada al-qiyam asasiyahnya, nilai-nilai dasarnya, nilai dasar dengan sebagai Allah pencipta, Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik, Allah sebagai ilah dan sebagainya. Nah, di situ maka ada prinsip tauhid. Itulah al-qiyam al-asasiyah. Nah, kemudian al-qiyam asasiyah diturunkan menjadi al-usus al-kuliyah, al-usul al-kuliyah. Dasar-dasar yang bersifat umum. Dasar-dasar yang bersifat umum atau disebut juga al-qawaid al-kuliyah, kaidah-kaidah yang bersifat umum. Kalau dalam bahasa yang lain, kalau Anda pernah belajar hierarki memahami Pancasila juga gitu kan.
dan nilai-nilai dasar, nanti ada nilai-nilai instrumental. Nilai dasar Pancasila ya 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan sampai keadilan sosial. Instrumentalnya undang-undang dasar dan undang-undang yang lain. Nah, termasuk sekarang ada undang-undang cilaka. Ya, apa namanya? Undang-undang Omnibus Law itu ya. Cipta kerja. Cipta lapangan kerja disingkat dengan cilaka. Sehingga itu kontroversi di mana-mana ya. Karena kalau menurut kajian Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Pak Busro, itu undang-undang Omnibus Law atau undang-undang cilaka itu tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Tidak sejalan dengan nilai dasar. Nah, itu tidak boleh harusnya ya. Al-Qiyam Asasiyah, Al-Qawaid Al-Kulliyah atau Al-Usul Al-Kulliyah harus sejalan dengan Al-Qiyam Al-Asasiyah. Maka nanti turun berikutnya namanya Al-Ahkam Al-Far'iyah, nilai-nilai praktis. Ya. Jadi bagaimana praktek beragama, itu Al-Ahkam Al-Far'iyah, apalagi di sini. Jadi harus runtut antara Al-Qiyam Al-Asasiyah, Al-Usul Al-Kulliyah sampai kepada Al-Ahkam Al-Far'iyah. Itu namanya asumsi hierarkis. Nah, sehingga fikih-fikih Muhammadiyah yang baru itu melalui 3 tingkatan berpikir itu ya, tingkatan fikir itu. Maka ada fikih tata kelola, ada fikih perlindungan anak, ada fikih kebencanaan, dan seterusnya banyak sekali ya. Fikih-fikih yang baru ini dalam rangka merespon perkembangan masyarakat. Ini saya kira kalau semuanya ini tidak cukup ini waktunya. Ya. Ini masih sebagian. Ada beberapa teknis metode yang tidak sempat kita bahas secara rinci. Mungkin di waktu yang lain. Ini materi nanti silahkan dibaca. Nanti saya share di chat ini nanti ya. Saya share di chat. Saya kira begitu. Untuk sementara saya kembalikan kepada pimpinan dan saya akhiri. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dengan diskusi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kajian dengan tema Tarjih dan Ijtihad Muhammadiyah yang dibawakan oleh pemateri kita. Kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta kajian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyebutkan namanya. Dipersilahkan. Baiklah, saya ulang bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan dirinya. Itu materinya sudah saya upload di chat ya. Kalau yang pakai laptop, insya Allah bisa di-download. Kalau yang pakai HP ya nggak bisa. Judulnya Manhaj Tarjih. Silahkan di-download. Saya moderator. Silakan. Baiklah, kepada saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Pertama, terima kasih kepada ayah pemateri yang sudah menyampaikan materinya dan juga kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk bertanya. Pertanyaan saya, Ayahanda, pernah saya membaca postingan itu dari teman di akun Facebooknya.
beliau berlatar belakang madhab Syafi'i mengatakan seperti ini. Dalam beragama kita sudah ada, kalau istilahnya kan kalau mereka itu bermadhab artinya sudah ada bahan yang jadi begitu yang diberikan oleh para ulama. Kenapa seakan-akan kita harus mencari-cari hal-hal yang kemudian masih menyusahkan kita, misalnya tarjih, singgung seperti itu. Misalnya, kan kalau dalam bertarjih intinya kita tidak berafiliasi pada madhab tertentu. Sementara orang-orang yang kemudian bermadhab itu agak menolak ya tentang tarjih itu sendiri. Jadi saya kira pertanyaan saya itu kira apa pandangan ayahanda pemateri ini terhadap madhab? Apakah madhab dalam pandangan tarjih itu bersifat seperti kelompok? Artinya memang mereka kelompok atau merupakan sebuah metode yang kemudian digunakan untuk bisa memutuskan suatu hukum. Misalnya metode Imam Asy-Syafi'i kita pakai untuk menentukan suatu hukum seperti itu. Ataupun ada pandangan yang lain terhadap madhab itu sendiri. Seperti itu. Pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari saudara kita. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan ya. Ayahanda. Terima kasih Mas Agum. Jadi kenapa kita harus melakukan ijtihad ya atau bertarjih dengan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Padahal kalau kita ngikuti mazhab kan sudah gampang ya. Sudah sudah instan kira-kira begitu ya. Nah, Muhammadiyah berpandangan bahwa sumber yang pokok tadi adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sumber kebenaran yang hakiki adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara hasil pemikiran mazhab itu adalah hasil ijtihad ya. Hasil ijtihad para imam mazhab dan mungkin juga imam-imam di bawah imam mazhab itu. Ya, misalnya kalau disebut mazhab Syafi'i itu tidak mesti pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, tapi juga imam-imam yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, sehingga ada kelompok Syafi'iyah namanya. Ada juga yang mengikuti pendapat Imam Malik, maka mereka termasuk ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah. Nah, kenapa kita tidak ikut Syafi'i saja atau Maliki saja? Kalau bermadzhab itu berarti kita mengikuti pendapatnya secara keseluruhannya. Tapi kalau kita tidak bermadzhab tapi kita beristihad seperti yang dilakukan oleh Majelis Tarjih, kita memang juga merujuk pendapat Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi yang dirujuk adalah metodenya, manhajnya atau metode, bukan pendapatnya. Bukan pendapat, dan misalnya tentang sholat. Sholat kalau menurut Imam atau mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'iyah, sebagian besar imam-imam di dalam mazhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa misalnya niat itu diucapkan. Maka ada istilahnya talaffuz bin niyah masyru' atau talaffuz bin niyah adalah masnun atau sunnah. Jadi mengucapkan niat, kalau mau sholat baca usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, misalnya gitu ya. Itu dianggap sebagai sunnah. Jadi niat itu dalam hati, mengucapkannya adalah sunnah. Itu pendapat imam atau mazhab Syafi'iyah. Nah, Muhammadiyah melihat tidak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, bahkan dari generasi sesudah sahabat, yaitu tabi'in,
bahkan juga tabi'ut tabi'in, tidak ada yang mengajarkan niat itu diucapkan seperti itu. Nah, jadi karena tidak ada tuntunan dari Nabi, berarti tidak ada nas yang sharih menuntunkan itu. Maka Muhammadiyah berpandangan niat di dalam hati ya kita terima. Ya, an-niyatu amalun qalbiyun diterima. Tapi at-talaffuzu bin niyah ghairu masru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ijtihadnya Muhammadiyah seperti itu, pandangan Muhammadiyah seperti itu. Nah, tentu ini ada kesamaan dengan pendapat orang lain ya. Misalnya kalangan mazhab Hambali. Ya. Kalangan mazhab Hambali pokoknya kalau nggak ada dalil dari Quran Sunnah nggak ada amalan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak mengikuti tidak berafiliasi kepada mazhab yang ada, tetapi bukan berarti anti mazhab. Ya. Bukan berarti anti mazhab. Muhammadiyah mengikuti pendapat-pendapat para imam mazhab itu, yang diikuti adalah manhajnya atau metodenya, bukan pendapatnya langsung. Saya kira begitu ya. Jelas atau tidak? Jawabannya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pemateri kita, Ayahanda Syamsul Hidayat MAG. Saya serahkan kepada penanya, bagaimana, apakah sudah menerima jawabannya atau ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya Ayahanda. Saya rasa cukup jelas jawabannya. Ada pertanyaan lagi, moderator kasih. Ya. Pertanyaan ini terkait dengan Muhammadiyah itu sangat tidak menganjurkan untuk taklid, ya, tidak menganjurkan taklid. Tapi yang saya lihat sekarang, hampir kita itu ketika disodorkan sebuah masalah selalu mengatakan lihat tarjih, ya tarjih, dan kita selalu dalam proses ibadah apapun itu harus selalu mengikuti tarjih. Yang saya khawatirkan kita mengikuti tarjih tetapi tidak memahami kenapa kita harus mengikuti tarjih. Ya, misalnya sholat adalah huzbiniyah, kita hanya tahu tidak ada niat, tapi kita tidak betul-betul memahami kenapa tidak ada niat dalam tidak melafazkan niat ketika sholat. Itu yang sampai kita itu seakan-akan tidak, Muhammadiyah selalu menganjurkan untuk taklid, tapi kita hampir taklid kepada tarjih. Artinya ikut-ikutan saja seperti itu, ikut-ikutan terhadap tarjih begini-begini. Tidak diberikan, tidak menambah wawasan kita terhadap tarjih. Dan bisa saya pastikan mungkin di peserta Zoom atau peserta kajian pada siang hari ini, kira-kira sudah berapa kali dibaca itu tarjih? Jangan sampai hanya sekedar buku yang disimpan sampai berdebu dan tidak pernah dibaca-baca dan ditadabburi setiap maknanya itu. Sekira mungkin minta pandangan dari Ayahanda terkait itu. Kemudian masalah talaffuz biniyah tadi, saya punya referensi terhadap itu Ayahanda. Mereka yang mengatakan talaffuz biniyah itu memakai dalil dan mengkiaskan dalil itu tentang Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah itu pada saat itu pulang kemudian tidak ditemukan makanan, Rasulullah mengatakan anas shaim. Kalimat mengatakan anas shaim itu yang kemudian dikiaskan ke dalam sholat, ke dalam talaffuz biniyah itu. Jadi kira-kira pandangan Ayahanda, mereka menggunakan qiyas dalam ibadah. Apakah qiyas dalam ibadah itu juga dibolehkan ya untuk kita ditarjih seperti itu?
Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Saudara Agung sebagai penanya. Jadi tadi yang dipertanyakan ada dua, yaitu taklid kepada tarji yang mengikuti tarji tanpa mengetahui bagaimana asbab mendapatkan hukum tersebut, dan yang kedua itu masalah tentang apa tadi? Kias ibadah. Kias terhadap ibadah. Baiklah, kepada Ayahanda dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, jadi yang pertama tentang taklid. Kalau seorang pemimpin Muhammadiyah misalnya ada anak atau warga Muhammadiyah yang tanya tentang hal ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara ini, silahkan ikuti tarjih. Kalau silahkan ikuti tarjih, kemudian orang yang diminta tadi betul-betul membuka buku himpunan putusan tarjih, kemudian dia membacanya, kemudian mungkin kalau nggak paham apa yang dibaca, dia tanya lagi kepada orang lain untuk memahaminya. Maka yang itu tidak bisa dikatakan sebagai taklid. Ya. Jadi kalau orang membaca putusan tarjih atau membaca fikih sunnah, membaca kitab Bulughul Maram, itu kan berarti membaca bagaimana cara beribadah sekaligus dengan dalilnya. Berarti kita memahami suatu cara beribadah sekaligus melihat dalil-dalilnya, dasar-dasarnya. Nah, berarti kalau kita memahami berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan dasar-dasarnya, maka itu tidak bisa dikatakan taklid. Bahkan kalau dia membaca, kemudian tidak begitu paham, tanya lagi kepada orang yang paham, fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun, maka itu juga tidak bisa dikatakan taklid. Yang dimaksud taklid itu adalah mengikuti suatu pendapat orang, tetapi kita tidak tahu dalilnya dan dasarnya, hanya ikut-ikutan saja. Itu namanya taklid. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, beliau hari itu tidak berniat untuk berpuasa, tapi kebetulan tanya kepada istri, pada Aisyah tentang makanan, ada tidak? Aisyah kemudian menjawab, hari itu tidak ada makanan, maka kemudian Nabi mengatakan, ya kalau gitu aku puasa. Itu tidak bisa dijadikan kias untuk talafut biniat. Itu namanya kias ma'al farik. Jadi membuat kias yang berbeda masalahnya. Jadi kias ma'al farik tidak bisa diterima, apalagi kalau dikaitkan kias dalam ibadah. Kias dalam ibadah yang bersifat mahdhah juga tidak bisa diterima. Kalau misalnya kias itu tidak dalam ibadahnya, tapi mungkin apa perangkatnya atau apa ya, misalnya seperti zakat fitri, zakat fitrah. Yang benar bukan zakat fitrah, tapi yang benar adalah zakat fitri, zakat bahan makanan. Kalau di Haji namanya kutil balad itu, makanan pokok itu adalah kurma atau gandum. Ya. Tapi kita di negeri kita, kutil balad kita ya beras. Jadi gandum atau kurma dikiaskan menjadi beras. Nah kalau itu kan bukan ibadahnya itu sendiri, tapi sarananya yang untuk dilakukan untuk ibadahnya. Jadi, kalau ibadahnya nggak bisa dikiaskan. Jadi pertama, kias dalam ibadah mahdhah itu diperselisihkan, tapi mayoritas tidak bisa menerima kias fil ibadah. Yang kedua, kias ma'al farik, kias dalam masalah yang berbeda. Nah, jadi itu juga tidak bisa diterima. Karena yang disampaikan oleh Nabi ketika kalau gitu aku puasa itu bukan talafut biniat. Dia hanya menginformasikan kepada sang istri
pada Ibu Aisyah bahwa hari itu Nabi berpuasa, sehingga otomatis Aisyah tidak perlu menyiapkan makanan untuk makan siang, tapi mungkin untuk menyiapkan di waktu berbuka nanti. Jadi hanya mengumumkan kalau gitu aku puasa. Nah, karena pagi nggak ada makanan. Dan itu sekaligus untuk menjelaskan hukum atau menetapkan niat untuk puasa sunnah itu bisa ditetapkan niatnya sesudah subuh atau sesudah duha pagi, selama sebelum melewati zuhur, selama belum melewati zuhur, maka itu bisa memancangkan niat puasa untuk puasa sunnah selama sejak sebelum subuh belum makan dan minum. Jadi ketika bangun tidur tidak makan dan minum, kemudian sholat subuh, habis itu juga belum makan dan minum, dan ketika pagi waktunya mau makan pagi, tanya kepada orang yang di dapur, kira-kira begitu, ada makanan enggak? Nah, ternyata dijawab tidak ada makanan, maka beliau mengumumkan kalau gitu hari ini aku puasa. Nah, itu berarti secara informatif biasa Nabi menyampaikan kepada Aisyah bahwa beliau berpuasa, maka tidak perlu disiapkan untuk santap siang. Ya. Kemudian juga sekaligus menjadi hukum baru, hukum memulai niat itu boleh dilakukan di siang hari sebelum melewati tengah hari selama sejak pagi belum makan dan minum. Saya kira itu. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Ayahanda. Kemudian saya kembalikan kepada saudara penanya, apakah menerima jawabannya ataukah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ya, saya rasa cukup untuk jawabannya. Jazakumullahu khairan katsiran pada Ayahanda atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara penanya. Kemudian saya serahkan lagi kepada peserta forum yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan kajian kita pada siang hari ini. Silakan untuk mengajukan dirinya. Kakanda moderator. Nah, baiklah, kepada Kakanda Al dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda atas waktu dan materinya pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Baik, langsung saja Ayahanda, pertanyaan saya. Seiring dengan berkembangnya zaman pada saat ini, apalagi kita sekarang berada di zaman modern, tentu saja banyak ijtihad yang kemudian muncul secara tiba-tiba. Nah, tentu saja banyak kemudian ijtihad yang muncul seiring dengan berjalannya kondisi zaman saat ini. Nah, pertanyaan saya Ayahanda, dalam perkara apa saja kemudian ijtihad itu diperbolehkan dan apakah seseorang dan siapakah yang kemudian berhak untuk berijtihad? Saya rasa seperti itu Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari saudara penanya mengenai kapankah kita bisa melakukan ijtihad dan siapa saja yang berhak untuk melakukannya. Kemudian saya serahkan kepada Ayahanda untuk menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Dipersilahkan Ayahanda. Ya. Syurutul ijtihad. Jadi ada syarat-syarat melakukan ijtihad ya. Syarat-syarat melakukan ijtihad tentu yang pertama ilmu yang memadai. Syurutul ijtihad misalnya memahami tafsir dan ilmu tafsir, memahami hadis dan ilmu hadisnya, usul fikihnya gitu dan seterusnya ya. Maka kalau sudah memiliki perangkat-perangkat itu, seseorang bisa melakukan ijtihad.
Nah, sekarang tidak mudah orang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka kemudian jalan keluarnya sekarang adalah dengan istihad jama'i. Jadi istihad secara kolektif. Istihad kolektif jadi berkumpul orang berbagai macam keahlian ilmu. Ada orang yang ahlinya dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi dia kurang menguasai hadis, kurang menguasai fikih, usul fikih. Maka dia perlu bantuan orang yang memahami hadis. Orang yang memahami fikih. Tapi karena yang dibahas adalah masalah-masalah mungkin fikih dalam bidang ekonomi, dalam perbankan, dalam perkoperasian, dalam perasuransian, maka juga perlu orang-orang ahli tentang ekonomi, mungkin ekonomi tentang perbankan, tentang perkoperasian, tentang perasuransian dan sebagainya, sehingga terkumpulnya ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli ekonomi untuk beristihad tentang atau mengeluarkan fatwa tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbankan atau perkoperasian atau tentang asuransi. Maka kumpulan dari orang-orang yang ahli itu bisa melakukan istihad secara kolektif. Jadi kalau dulu memang banyak orang ya, seperti Ibnu Nurus, dia seorang ahli fikih, tapi juga seorang dokter, seorang filosof. Ya. Jadi satu orang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau sekarang tidak. Sekarang ya banyak orang menguasai sebagai bidang ilmu, ya, sehingga mereka berkumpul, saling bertukar pikiran, saling memberi dan menerima, kemudian membahas bersama dan menghasilkan satu keputusan bersama, dan itu disebut dengan istihad al-jama'i, istihad kolektif. Seperti Masjid Tarji itu banyak ulama berkumpul, Majelis Ulama MUI juga banyak ulama berkumpul, Majelis Suriah Nahdlatul Ulama juga begitu, beberapa ulama berkumpul dengan berbagai macam keahlian untuk menentukan suatu masalah, diambil hukum-hukumnya atau diambil fatwanya. Jadi jalan keluarnya begitu ya. Kalau harus memenuhi persyaratan yang banyak, satu orang mungkin susah sekarang. Maka kolektif. Ada yang ahli ini, ahli itu, ahli ini berkumpul sehingga bisa saling belajar di antara mereka dan kemudian bisa memutuskan bersama-sama. Saya kira begitu. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Ayahanda. Bagaimana dengan saudara penanya? Apakah menerima jawabannya ataukah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Saya persilahkan. Baik, Kakak Moderator, saya rasa cukup jawabannya. Terima kasih Ayahanda. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari saudara penanya tadi. Kemudian saya buka kembali kesempatan untuk bertanya kepada peserta forum yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap materi tarjih dan ijtihad Muhammadiyah. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan untuk mengajukan dirinya. Baiklah, saya ulangi kepada peserta forum yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya membuka satu kali lagi kesempatan. Dipersilahkan untuk mengajukan dirinya. Baiklah, karena tidak ada lagi peserta forum yang
ingin bertanya. Saya izin bertanya Ayahanda. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kalau misalnya dalam metode, kita mengambil metode hierarkis, namun dalam menggali nilai-nilai dasar dan nilai-nilai asas umum itu terdapat perbedaan dalam kedua dalilnya. Ayahanda, bagaimana dalam menentukan keputusan? Saya kembalikan kepada Ayahanda untuk menjawab pertanyaan. Iya, jadi dalam menggunakan asumsi hierarkis tadi ada yang pertama al-qiyam al-asasiyah atau nilai-nilai dasar, yang kedua ada al-qawaid al-kulliyah atau nilai-nilai instrumental, dan yang ketiga ada al-ahkam al-far'iyah. Nah, kemudian ketika pada al-qawaid al-kulliyah itu kan bicara dalil-dalil ya. Ada dalil-dalil yang kelihatannya ada pertentangan, kira-kira begitu ya. Ada pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Bagaimana itu dalam mengatasi hal tersebut? Maka untuk mengatasi kalau ada ta'arudul adillah, jadi dalil-dalil yang terlihat saling bertentangan, yang pertama adalah dilakukan apa yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u itu berarti dikumpulkan, kemudian wa taufiq dikompromikan. Dua dalil itu dikumpulkan dan dikompromikan. Bisa enggak dua dalil yang bertentangan itu dikompromikan? Dikompromikan itu misalnya al-jam'u wa taufiq, lupa ya contohnya. Jadi ada dua dalil yang saling bertentangan, kemudian dikompromikan sehingga gini, misalnya ini tidak langsung masalah fikih ya. Misalnya di dalam memahami dalil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu berkaitan dengan hukum berdakwah. Berkaitan dengan hukum berdakwah. Ada yang memahami wal takum minkum itu namanya min ba'diyah. Kalau min ba'diyah berarti hasil hukumnya adalah hukum berdakwah adalah wajib kifayah. Wajib kifayah berarti kalau ada yang sudah melaksanakan, yang lain terlepas kewajibannya. Artinya di situ kalau kewajiban tertentu sudah dilaksanakan, ya, kewajiban dakwah sudah dilaksanakan, maka yang lain sudah terlepas kewajibannya. Itu orang yang memahami minkum dengan min ba'diyah. Tapi ada yang memahami minkumnya bukan min ba'diyah, tapi min bayaniyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Minnya dipahami min bayaniyah. Berarti seluruh umat muslim, umat Islam memiliki kewajiban berdakwah. Karena bayan itu menerangkan semuanya. Jadi semuanya berkewajiban berdakwah. Maka berdakwah hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Nah, ini bertentangan. Antara wajib ain dan wajib kifayah ini bertentangan. Nah, maka yang pertama dicoba dilakukan untuk dikompromikan. Ternyata ini bisa dikompromikan. Bagaimana komprominya? Berdakwah dengan segala kemampuan, pokoknya berdakwah yang sifatnya elementer, sifatnya dasar, itu semua orang kan bisa melakukan. Maka itu wajib bagi semua orang. Tapi berdakwah dengan keahlian tertentu. Ada yang dakwah ahlinya ceramah. Dakwah ahlinya menulis artikel. Dakwah ahlinya praktek berekonomi. Jadi dakwah dalam bidang ekonomi.
ada yang dakwah dengan bidang pertanian. Maka dakwah dalam bidang pertanian tidak mungkin wajib ain, bisanya wajib kifayah. Dalam bidang ekonomi, perdagangan juga wajib kifayah. Dalam bidang tulis-menulis, tidak semua orang mampu, maka itu wajib kifayah. Itu juga ceramah, tidak semua orang pintar ceramah. Ada orang pintar menguasai masalah ilmu pengetahuan. Ketika disuruh bicara, bicaranya gagap, nggak menarik. Tapi padahal orang itu pintar banget. Ya. Inilah komprominya. Jadi dakwah dengan spesialisasi keahlian tertentu, sifatnya, hukumnya wajib kifayah. Tapi kalau dakwah dengan ilmu-ilmu dasar yang semua orang menguasai, maka itu wajib ain. Nah, itu komprominya begitu. Maka yang pertama dilakukan kompromi, al-jam'u wa taufiq. Kalau dikompromikan tidak bisa, maka namanya ditarjih. Dipilih dua hal yang bertentangan itu mana yang kuat. Mana yang kuat. Namanya at-tarjih. Dipilih yang kuat. Maka yang kuat dipakai, yang tidak kuat ditinggalkan. Yang ketiga namanya mauquf. Ya dimaukufkan dulu ini kalau belum bisa diputuskan, belum bisa dicari jalan keluarnya, dimaukufkan dulu, dibekukan dulu sambil dilakukan penelitian ulang. Jadi ada 3 cara tadi. Al-jam'u wa taufiq, at-tarjih dan maukuf. At-tauqif ya, dihentikan. Dihentikan dulu dalil-dalil pengkajiannya, dicari literatur lagi, ditanyakan lagi, mungkin nanti baru bisa ditemukan jalan keluarnya. Saya kira begitu. Itu Andi Musawir angkat tangan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada Ayahanda. Kepada Kakanda Al-Musawir, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Soalnya raise hand. Atau kepada seluruh peserta forum yang ingin mengajukan pertanyaan. Andi katanya mau nanya tadi. Raise hand itu. Jadi enggak? Silakan. Baik. Kepada Kakanda Andi Al-Musawirsyah, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Belum bersuara itu. Belum terdengar suaranya. Dimohon untuk aktifkan mikrofonnya, Kakanda. Tempat saya belum terdengar. Mana hilang? Mungkin Kakanda Kabita PC lagi bermasalah dengan jaringannya. Saya Silakan. Al-Musawir. Coba bersuara tes. Enggak terdengar. atau bisa lewat chat saja, Kakanda, kalau misalnya bermasalah. Ya, kalau nggak bisa bersuara ya pakai chat. Ini waktunya udah mau habis nih, 5 menit lagi.
Baiklah, jadi Kakanda Kabita PC telah mengirimkan pertanyaannya melalui chat, yaitu mengenai pendekatan hukum dalam tarjih, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Yang ditanyakan apanya? Oh, mungkin maksudnya Ayahanda, apakah Muhammadiyah itu dalam segi akidah termasuk mengikuti ahlul sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah? Ya baik, saya jawab. Yang pertama tentang pendekatan bayani, burhani, irfani seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau pendekatan bayani itu artinya Muhammadiyah di dalam memahami, mempraktekkan agama berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, itu bayani. Kemudian burhani terutama dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perangkat ilmu, ya, seperti berobat, ya. Jadi berobat tidak cukup dengan dibacakan ruqyah, dibacakan Quran, dibacakan hadis, ya, atau doa, ya. Ya, doa tetap dilakukan, baca Quran dilakukan, Quran sebagai obat, tapi juga harus berobat dengan sebab-sebab yang bisa menyembuhkan seorang. Misalnya sakit demam, apa obatnya? Panas, perlu pendingin, paracetamol, dan sebagainya. Ya. Itu namanya burhani. Ya. Kemudian irfani. Irfani itu berarti mengembalikan segala hasil pemikiran kepada hati nurani kita, hati nurani yang tunduk kepada petunjuk Tuhan. Artinya kita memohon petunjuk Allah agar pemikiran yang kita lahirkan, pemikiran yang kita curahkan betul-betul sesuai dengan petunjuk Tuhan, petunjuk Allah. Tidak sampai menyimpang, kira-kira begitu. Dan yang kedua, Muhammadiyah itu apakah termasuk ahlu sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah? Tidak hanya masalah akidah tentunya ya. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu tidak hanya persoalan akidah. Ya persoalan semua aspek keagamaan. Itu ya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Muhammadiyah itu ya termasuk kategori ahlu sunnah wal jamaah dalam arti mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang pengamalannya merujuk kepada ajaran-ajaran Nabi, sejarah Nabi, juga sahabat-sahabat Nabi, dan juga generasi awal sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya. Itu surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau berdasarkan At-Taubah ayat 100 berarti ya kita itu termasuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira begitu ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekaligus sebagai penutup, saya terima kasih sudah diundang untuk berbicara, berdiskusi, dan bersilaturahim di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan ilmu yang kita kaji, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah tepat jam 15 waktu Indonesia Tengah atau 14 waktu Indonesia Barat. 1,5 jam kita bertemu pada siang hari ini. Terima kasih
Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi seluruh rangkaian kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ayahanda mungkin bisa disampaikan closing statement. Nah, sudah tadi sudah. Closing statement sudah. Baiklah, saya mewakili PCIMM Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda atas prioritas waktunya yang masih menyempatkan waktunya untuk membawakan kajian kepada kita semua di siang hari ini. Kepada Ayahanda, terima kasih banyak dari seluruh PCIMM Kota Makassar. Karena waktu juga telah menunjukkan pukul 15.00, maka berakhirlah seluruh rangkaian kajian pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya pamit dulu ya. Iya, Anda.